Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya dari Yasa. Kita lanjutkan lagi cerita siswa santuy yang kelewatan overpower. Joey mengunjungi penjara hantu Songhai. Dia beralasan ke sini atas perintah Pak Menteri untuk melakukan inspeksi. Sebelum masuk, diperiksa sama tim 7 bintang. 你们先去忙吧。 Zoe masuk ke ruang operator. Di sana mengeluarkan laptopnya. Dia beritahu datang untuk memperkuat pertahanan penjara ini. Dia menyambungkan perangkatnya ke komputer operator. Dan ternyata dia melakukan hacking pada sistem penjara di sini. Robot kamera sudah berada dalam kendalinya. Robot roh juga berhasil dia hack. Tidakkah robotnya yang aneh membuat mereka berdua ini heran? Zoe pergi ke belakang mereka yang ternyata dia Lingzon. Dia kesini buat membebaskan Beize yang dikurung di sel tingkat langit. Di atasnya, pertarungan Biksu Jindeng melawan Master Mi Kremas. Sebelum menyerang, Jindeng bilang dia hanya tertarik pada kultivator nomor 1 di dunia manusia. 兴趣。 Betapa terkejutnya Jindeng. Satu serangannya yang biasanya langsung mengalahkan lawannya malah tidak berefek apapun terhadap Master Mi Kremas. Bahkan, dia tampak tidak merasakan sakit sama sekali, malah santuy berdiri dengan wajah datarnya. Jindeng kini menyerangnya berulang kali. Hal tersebut juga tidak berefek sedikit pun. Kini Master Mi Kremas bertindak. Dengan gerak tangannya saja, dia membuat Jindeng terbang ke arahnya seperti ban sautein. Master Mi Kriuk mencekik leher Jindeng, bilang Jindeng belum pantas melawan tuannya. Di sisi lain, Jindeng tidak sanggup melepaskan cekikan ini. Master Mi Kriuk melakukan serangan. Satu kali serangannya menumbangkan Jindeng. Master Mi Kriuk anggap Jindeng terlalu lemah dan rapuh. Namun saat dia mau pergi, kakinya dipegang sama Jindeng. Mudah saja bagi Master Mi Kriuk melepaskannya, habis itu mengambil jarak. Jindeng mencoba bangkit lagi walau sedikit oyong. Dia bergumam kalau dia tidak akan menyerah begitu saja. Melihat tekad Jindeng yang besar, Master Mi Kriuk memilih buat main-main sebentar lagi. Begitu Master Mi Kriuk terbang ke atas, Jindeng menggunakan jurus tapak Buddha. 灵力。 Joey yang asli sedang melihat data energi pertarungan ini yang masuk buat pertahanan penjara hantu Songhai. Hanya dari pertarungan mereka berdua sudah menambah energi pertahanan sebanyak 666 tahun. Sementara itu Jindeng dibuat muntah darah dari menerima tendangan Master Mi Kriuk. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi padanya. Master Mi Kriuk mengatakan Jindeng kuat, tapi dia tidak pernah melihat Jindeng terlibat dalam setiap perang besar di dunia manusia. Jindeng mengingat masa lalunya. Di waktu itu masternya menceritakan bahwa Jindeng sudah berusaha lebih keras dari orang lain. Kini tidak ada lagi yang bisa dia ajarkan pada Jindeng. Si master mengelus kepalanya, memberitahu kalau Jindeng memiliki bakat luar biasa, terlahir dengan mata segala dunia. Si master berpesan agar Jindeng menggunakan kemampuan itu dengan baik, selamatkan semua makhluk hidup dari penderitaan. Habis itu, masternya perlahan menghilang meninggalkan Jindeng kecil yang menangis. Setelah gurunya tiada, Jindeng berlatih lebih keras lagi, menggunakan mata segala dunia buat membantu, juga berlatih melintasi berbagai ruang waktu paralel. Di saat dia tidak berada di bumi, dia melihat dari jauh ras iblis yang menyerang bumi. Dia langsung ke bumi buat menyelamatkan, tapi sampainya di sana kedahuluan sama kultivator nomor 1 di dunia manusia. Alasan itulah yang membuatnya ingin bertemu kultivator nomor 1 di dunia manusia. Tapi tak dia sangka, pertama kali ikut kompetisi buat menemui kultivator nomor 1 di dunia manusia, dia malah kena bullying di dunia maya. Dia jadi kesal, cita-citanya sebagai penyelamat dunia malah jadi disalahpahami. Ditambah, hidup di bawah bayang-bayang kultivator nomor 1 di dunia manusia. Karena itu, dia ingin bertarung melawan kultivator nomor 1 di dunia manusia. Sambil mengatakan hal tersebut, Jindeng kembali menyerang. 的确不容易，可惜主上也有自己的事情要忙。
Sementara itu, ibunya Waling menuju ruang bersalin ditemani suaminya yang terus menguatkannya. Waling dan temannya menunggu di luar. Waling terlihat banyak pikiran. Waling kemudian merasakan sesuatu. Dia izin pergi ke toilet. Melihat kepergian Waling, Chen Chao dan Gua Hao mengambil posisi berjaga antisipasi terjadi sesuatu. Di turnamen, Jindeng sekali lagi dibuat tumbang. Pak Menteri terkesan dengan pertarungan ini. Di sebelahnya, Master Petir justru keringat dingin dengan kekuatan luar biasa si Master Mi Kryuk. Robot kamera menampilkan seorang anggota 7 bintang. Dia melaporkan ada yang membobol penjara hantu Songhai, pelakunya Zoe. 什么？ Jelas hal tersebut membuat Zoe bingung. Tiba-tiba arenanya berguncang, formasi di bawah arena pertarungan dirusak. Ling Zun sampai di sel tingkat langit. Tempat Baize disegel. Ling Zun membantu Baize terbebas untuk janji Baize padanya. Baize katakan semua akan sesuai keinginan Ling Zun. Ling Zun sedang mendengarnya. Suara tawanya menggema di sel ini. Ling Zun membuka laptopnya, melanjutkan hacking pada formasi jaring bintang langit. Dia mengubah logika formasinya, jadi energi spiritual yang harusnya melindungi penjara hantu Songhai dipakai buat kunci melepas kunci Baize. Dia berhasil melakukannya. Cuaca kota Songhai berubah jadi mendung dan petir di mana-mana. Salah satu petinggi Ye Kui datang ke rumah sakit tempat ibu Wang Ling. Dia langsung menuju ruang bersalin, dihadang sama Gua Hao dan Chen Chao. Dia memancarkan energi yang besar. Tekanan spiritual darinya membuat Chen Chao dan Gua Hao tidak sanggup bergerak. Dia mendorong Chen Chao dan Gua Hao yang menghalangi jalan. Bahkan, Seorang dan Xiao Yu juga dibuat tidak bisa bergerak. Sementara itu di dalam, Wang Nuan telah lahir dengan selamat. Muncul beberapa gerbang. Dari sana muncul tangan menuju Wang Nuan. Satu gerbangnya memancarkan tekanan spiritual. Hal tersebut membuat dokter dan asistennya pingsan. Ayah dan ibu Wang Ling memeluk erat Wang Nuan untuk melindunginya. Kembali ke penjara hantu Songhai, Baize akhirnya terbebas. Master Mi Kryuk melihat ke bawah melalui lubang yang dibuat Baize. Terlihat Ling Zun yang tertawa atas Baize yang akhirnya bebas. Tiba-tiba, dia mendengar suara tangisan bayi. Dia pun heran kenapa ada suara bayi di penjara tingkat ini. Wang Ling tiba-tiba berada di belakangnya, memegang pundaknya, memberitahu itu adiknya. Wang Ling menatap tajam Ling Zun. Wang Ling kesal dengannya karena terus mencoba menculik adiknya. Ling Zun mengambil jarak, wajahnya tampak seperti orang yang ketakutan. Dia menanyakan siapa kau sebenarnya. Diberitahu oleh Wang Ling kalau dia murid Akademi Liu Xi. Kesal diremehkan sama murid SMA, Ling Zun mulai serangan. Si gendut yang di rumah sakit tadi diikat benang spiritual, kemudian ditelan ke dalam kegelapan, meninggalkan kartu karyawannya. Di arena pertarungan, Jindeng masih berusaha bangkit. Dia sampai berdiri dengan memegang baju Master Mi Kryuk. Dengan suara yang lembah, dia katakan kalau dia masih bisa bertarung. Melihat tekannya yang besar ini, Master Mi Kryuk memberikannya satu kesempatan buat membuktikan diri. Begitu dia berdiri, Ling Zun terbang dari lubang arena dan mendarat di dekat mereka. Begitu Ling Zun sadar, melihat Jindeng dan Master Kryuk di hadapannya. Melihat wajah Ling Zun, Jindeng ingat siapa dia. Dia adalah penjahat kelas kakap, pemimpin Ye Kui, Ling Zun, si hantu malam. Kesempatan yang Master Kryuk berikan adalah melawan Ling Zun. Ling Zun masuk mode terkuatnya, suaranya jadi seperti iblis. Dia katakan akan membunuh kalian semua. Beberapa waktu setelahnya, diberitakan bahwa turnamen sihir ranking surgawi Huasio kali ini terpaksa dihentikan karena insiden. Biksu Jindeng muncul sebagai pahlawan yang berhasil menangkap Ling Zun si hantu malam. Keluarganya Wang Ling berbahagia dengan kedatangan Wang Nuan. Temannya Wang Ling memberikan hadiah buat Wang Nuan, termasuk Wang Ling yang memberikan Mi Kryuk dengan memo. Semoga kau sepertiku suka makan Mi Kryuk.
Ayahnya Chen Chao akan memberikan pedang emas pada Chen Chao. Ini pedang yang diwariskan turun-temurun di keluarga Chen. Dikatakan pedang ini mengandung bela diri leluhur kuno Chen. Jika seseorang bisa menerimanya, berarti diakui oleh leluhur keluarga Chen. 得到了始祖的认可。 Ternyata Chen Chao belum pantas menerimanya. Ayahnya pun membalikan lagi pedangnya ke temannya sambil bilang pengecut yang tidak punya keberanian tidak pantas memikul beban masa depan keluarga Chen. Chen Chao pun pergi dengan kondisi yang lemas. Saat keluar, satu poster terbang ke wajahnya. Itu poster dari Sekte Otot Protein. Dari poster itu, muncul hologram Master Changlong yang mengatakan Sekte Otot Protein akan membantu menyelesaikan masalah orang yang galau karena kurang kuat. Chen Chao yang menambahkan kekuatan tertarik pada sekte itu. Sementara itu Wang Nuan yang bisa dibilang baru lahir main-main dengan barang-barang di sekitarnya membuatnya jadi berterbangan. Dia terang-terangan memakai kekuatannya di depan orang tuanya berbeda dengan Wang Ling waktu kecil. Wang Ling datang mengatasi kekacauan yang dibuat adiknya. Melihat Wang Ling yang bisa menenangkan adiknya, ayahnya memberikan tugas mengajari Wang Nuan mengendalikan kekuatan. Wang Ling beralasan dia sendiri juga belum bisa mengendalikan sepenuhnya. Tiba-tiba muncul poster Sekte Otot Protein. Kali ini, si Binaraga mengatakan bisa mengatasi masalah karena tidak bisa mengendalikan kekuatan, serta menawarkan beli kartu hitam emas buat menikmati fasilitas anggota premium. Wang Ling memutuskan membawa adiknya ke sana. Bangunan sektenya dibuat bentuk barbel. Dikatakan alat latihan di sini adalah yang paling kokoh di seluruh Songhai. Wang Nuan tidak digendong seperti bayi pada umumnya. Dia malah nempel sendiri di pundaknya Wang Ling. 东海最坚固的。 Wang Ling dihadang seorang di sana menanyakan kau siapa. Wang Ling melihatkan poster Sekte Otot Protein. Habis melihat itu, dia memperingati Wang Ling kalau bahaya membawa bayi di sekte ini. Wang Ling menunjuk adiknya sambil bilang mau mendaftarkannya. Jelas itu mengejutkannya. Untung Adan Surang, dia menggunakan kartu hitam emas, di mana pengguna kartu ini boleh membawa teman masuk gratis maksimal 2 orang. Di sisi lain, kecantikan Surang membuat orang-orang di sekte ini pada terpesona. Mereka kemudian mendengar suara Chen Chao. Chen Chao memohon pada Master Changlong buat mengajarinya. Chen Chao yang bodoh malah mengungkit soal Changlong yang dikalahkan Jindeng. Dia katakan, meski dikalahkan Biksu Jindeng dalam sekejap, Master Changlong tetap menjadi idolanya. Jelaslah pernyataan itu membuat semua orang terdiam, sementara Changlong hanya bisa menahan marah mengingat hari itu. Changlong menanyakan padanya apakah memiliki kartu hitam emas. Dengan kartu ini bisa menerima bimbingannya langsung di markas pusat. Chen Chao ingin mengambil kartu tersebut. Namun begitu mengetahui harga yang harus dibayar per tahun, dia langsung terkejut. Surong menolong Chen Chao dengan bilang Chen Chao adalah temannya. Jadi Surong meminta Changlong beri keringanan. Karena Surong, Changlong memberi Chen Chao kesempatan akan dia tes dari 3 ujian. Jika berbakat akan dia terima. Namun dalam hatinya dia merendahkan Chen Chao yang kismin dan juga masih marah soal mengungkit kekalahannya sehingga membuatnya malu di depan umum. Untuk itu, dia akan balas dendam dengan membuat Chen Chao malu di depan teman-temannya. Ujian pertama adalah meninju samsak ini. Tinju Master Changlong menghancurkan samsangnya. Kini giliran Chen Chao. Ujiannya hanya menggerakkan samsak ini. Changlong melakukan hal licik. Beda dengan samsak pasir yang dia tinju barusan. Samsak yang akan dijadikan ujian buat Chen Chao berisi pasir besi hitam 10.000 tahun. Sesuai prediksinya, Chen Chao tidak mampu menggerakkannya sedikit pun. Malahan tangan Chen Chao terasa seperti hancur. Dan berakhir merengek di lantai. Asistennya Changlong mentertawakan Chen Chao. Changlong kemudian membawa ke ujian berikutnya. Di saat itu, Wang Nuan melakukan hal mengejutkan.
Mendengar suara keras begitu, Changlong dan yang lain menengok ke belakang. Dalam sekejap mata, Wang Ling mengambil kembali samsa yang terbang keluar, dilanjutkan memperbaiki dindingnya seperti semula sampai mengecannya. Semuanya selesai tepat saat pandangan Changlong dan yang lain ke belakang. Wang Ling dan Surong menghela nafas setelah tidak ketahuan, sementara Wang Nuan malah tertawa. Ujian kedua, mengangkat beban dengan mesin ini. Surong diminta mempraktekannya dan Surong bisa melakukannya. Changlong bilang ini berkat bimbingannya. Ketika giliran Chen Chao, bebannya diam-diam dinaikkan ke yang paling berat. Ya tentunya Chen Chao juga tidak mampu melakukannya. Meski begitu, dia tetap berusaha sampai wajahnya memerah yang pada akhirnya keluar darah dari hidungnya dan dia tepar. Ketika perhatian semuanya mengarah pada Chen Chao yang pingsan, Wang Nuan melakukan hal di luar dugaan lagi. Untung Surong menyadari duluan. Dia berbisik pada Wang Ling sehingga Wang Ling menggendong adiknya lagi. Wang Nuan ya lagi-lagi tertawa di saat Wang Ling dan Surong menghela nafas panjang. Ujian ketiga, mengangkat barbel yang kata Changlong berisi kekuatan keberanian warisan dari masternya. Di dalamnya bersemayam jiwa bela diri gurunya. Hanya orang yang tidak punya rasa takut yang bisa mengangkatnya. Changlong mempraktekannya mengangkat menggunakan energi spiritual. Orang ini bilang dia membutuhkan 5 tahun untuk mengatasi rasa takutnya dan berhasil mengangkatnya. Karena itu, dia tidak percaya Chen Chao akan bisa mengangkatnya dalam waktu sekali coba. Syarat lulus hanya mengangkat barbel ini melewati pinggang. Chen Chao teringat perkataan ayahnya yang bilang pengecut yang tidak punya keberanian tidak pantas mengikul beban masa depan keluarga Chen. Chen Chao terus terbayang hal-hal yang membuatnya rendah, sehingga dirinya terpancar aura negatif dan diselimuti rasa inferior. Wang Nuan memegang pundak Chen Chao, entah apa yang dia berikan, sehingga Chen Chao jadi tenang lagi. Wang Ling dan Surong pun ikut menenangkannya. Tubuhnya sekarang beraura emas, dia mencoba mengangkatnya. Hanya dalam beberapa detik, dia bisa mengangkatnya sekitar 5 cm. Hal tersebut membuat Yan di sekte ini pada kerumunan melihatnya. Di sisi lain, Wang Ling kehilangan Wang Nuan. Rupanya Wang Nuan merangkak ke tempat barbel satu tangan. Hanya satu tangan, Wang Nuan bisa mengangkatnya. Itu seperti terhubung dengan Chen Chao, membuatnya jadi bisa mengangkat barbel jiwa. Chen Chao-nya sendiri heran kenapa tiba-tiba dia bisa mengangkatnya. Sementara itu Wang Ling dibuat begini atas kelakuan adiknya. Karena tidak hanya barbel jiwa yang terangkat, bangunan besar yang berbentuk barbel ini juga terus terangkat ke udara. Surong menghentikan Wang Nuan. Di saat itu juga bangunan ini terhenti dan mengambang di udara. Layaknya anak kecil, Wang Nuan tertawa seolah tidak bersalah. Wang Ling buru-buru keluar, mendaratkan lagi bangunannya ke tempat asal. Atas kejadian ini, Chen Chao dinyatakan lulus dan mendapat pujian, walau dia sebenarnya juga masih bingung. Wang Ling dan Surong ikut senang melihat Chen Chao. Malamnya, Bai Ze datang ke sekte otot protein. Dia langsung menyerang Changlong, membuat Changlong menjadi miniatur yang dia taruh sebagai aksesoris payungnya yang bisa dia gunakan kekuatannya. Sementara itu Chen Chao yang kini dipenuhi semangat atas kemarin juga tidak mampu mengangkat pedang emas warisan keluarga Chen. Wang Nuan diberikan pedang spiritual pesanan khusus di toko yang terkenal. Modal membeli ini lumayan mahal. Untuk ukuran anak perempuan, pedangnya lumayan cocok, namun Wang Nuan tidak suka. Wang Ling jelaskan pedang spiritual biasa tidak akan kuat menahan energi spiritual Wang Nuan. Ayahnya Wang Ling mengumpulkan seluruh bagian pedang, akan dia susun lagi, kemudian melakukan rentren ke toko. Soalnya harga pedang spiritual ini mahal. Ibunya Wang Ling menceritakan soal anak lain yang begitu lahir sudah didampingi pedang spiritual. Dia dan suaminya tidak ingin membiarkan Wang Nuan tertinggal. Wang Ling meminta serahkan urusan pedang spiritual buat Wang Nuan padanya. Pindah ke penjara hantu Songhai, Nang Xuan dikembalikan ke dalam selnya. Sebelum mereka menutup pintu, Nang Xuan memperingati mereka. Begitu dia keluar dari sini, mereka semua akan dia bunuh. Dua penjaga ini mentertawakan Nang Xuan. Mereka begitu yakin Nang Xuan tidak akan bisa kabur, mengingat penjara hantu Songhai baru saja memperketat penjagaannya.
Tiba-tiba di belakang mereka muncul Baize. Mereka langsung mencabut pedang mereka, tapi mudah saja bagi Baize mengeksekusi mereka. Nang Xuan senang, berpikir Baize ke sini buat membantunya keluar. Tidak dia sangka, Baize menyerangnya. Baize katakan, dia sudah lama memberikan kesempatan. Tapi Nang Xuan tetap tidak berguna. Baize mengangkat Nang Xuan, menanyakan di mana lokasi pedang iblis. Baize yakin Nang Xuan mengetahuinya karena Nang Xuan murid Dewa Pedang Fan Rui. Nang Xuan menolak mengatakannya begitu saja. Dia mengajak buat kesepakatan. Tanpa menjawab, Baize menusuk perut Nang Xuan dengan payungnya, menjadikan Nang Xuan sebagai miniatur buat payungnya. Setelah dia buat begitu, dia melemparkan miniatur Nang Xuan. Miniatur itu menjadi ukuran aslinya tapi masih dalam warna yang sama. Dalam kondisi ini, Baize bisa mengontrol Nang Xuan sepenuhnya, menyuruh antarkan dia ke tempat pedang iblis. 来者大人， Weling pergi ke makam pedang roh, tempat tinggal Xiao Yu dan orang yang sudah dia anggap kakaknya sendiri, Sword Sister atau Jen Jeje. Jen Jeje lagi melihara sebuah pedang spiritual. Sambil itu dia memberikan masukan pada Weling untuk adiknya, di mana perlu mengendalikan pedang siang dan malam untuk membangun ikatan dengan pedang spiritual. Begitu adik Weling dewasa, roh pedang akan terpanggil keluar dari dimensi roh pedang. RH mengejar langsung ke sana saja dan cari satu. Jen Jeje menjelaskan, pintu masuk dimensi roh pedang ada di sini, tapi hanya terbuka otomatis setiap 2000 tahun sekali. Jarak ke pembukaan selanjutnya masih 1000 tahun lagi. Bagi Weling itu bukan hal yang sulit. Dengan menggunakan Jingke dan Xiaobei, dia membuka paksa ruang dimensi. 这就是传说中的 Jen Jeje yang seorang roh pedang dibuat keringat dingin dengan apa yang Weling lakukan. Baru pertama kali dia melihat ada yang bisa masuk dimensi roh pedang dengan cara kasar begini. Sementara itu, Baize diantar Nang Xuan ke lokasi pedang iblis. Lokasinya berada di tebing pencerahan, tempat terakhir Dewa Pedang Fan Rui. Dikatakan, ini tempat pedang iblis disegel. Nang Xuan melepas segelnya. Pedang iblis muncul, ukurannya sangat besar. Baize mau menaklukkannya dengan cara kasar. Dia membuat miniatur 3 orang kuat menempel pada pedangnya dan menggigitnya. Namun hanya dengan tekanan spiritual dari pedangnya, ketiganya dibuat terhempas. Baize kini memakai banyak miniatur orang kuat di dunia kultivator sekaligus. Lama-kelamaan pedang iblis ditaklukkan. Dan Xuan bilang, waktunya sudah tiba. Baize kemudian juga membuat pedang iblis yang sebesar ini menjadi miniatur. Kembali ke Weling, tempat dimensi roh pedang sama dengan tempat makam pedang roh. Bedanya di sana tampak gelap. Jen Jeje merasa ada yang tidak beres. Dia bersembunyi di belakang Weling, menceritakan waktu dia terakhir kali masuk ke dimensi ini, masih ada banyak roh pedang kecil, tapi sekarang semuanya hilang. Dari atas mereka, muncul bola api besar menuju mereka. Weling berniat mengatasinya, Jingbai meminta serahkan saja padanya. Habis menghancurkan bola itu, terasa niat membunuh yang begitu kuat. Beberapa detik kemudian, muncul roh pedang yang begitu ganas. Dia inilah roh pedang iblis. Jen Jeje heran kenapa roh pedang seganas ini berada di sini. Bagi Jingbai, ini bukan masalah. Satu tanduknya dibuat patah oleh satu tinju Jingbai. Hal tersebut membuat roh pedang iblis kabur. Jen Jeje begitu terkejut seolah tidak percaya. Dia menanyakan pada RH yang di dekatnya kenapa tidak terkejut. RH katakan dia sudah terbiasa. Setelah kepergian roh pedang iblis, baru para roh pedang bermunculan. Mereka rupanya bersembunyi dari roh pedang iblis. Mereka tampak senang, mengelilingi dan menempel pada Weling dan yang lain. Di rumahnya Weling, ibunya lagi mengambil jemuran kena mau hujan. Di dekatnya ada Wang Nuan yang lagi bermain. Main-mainnya malah dengan menembak kupu-kupu yang terbang dengan energi spiritual. Satu energi spiritualnya mengenai rumput. Rumput tersebut tumbuh lebih besar dan memancarkan aura spiritual. Kembali ke dimensi roh pedang. Roh pedang yang berkumpul di sekitar mereka masih dalam wujud embrio.
Diberitahu Jian Jieje bahwa roh pedang ada yang bentuk manusia, bentuk hewan, bentuk tumbuhan, dan yang lain-lain. Setelah roh pedang menyerap energi spiritual alam, embrio roh pedang akan berevolusi menjadi berbagai wujud. Jing Bei menanyakan pada Wang Ling mau pilih yang mana buat Wang Nuan. Tidak lama kemudian, roh pedang iblis kembali muncul. Embrio roh pedang ketakutan lagi dibuatnya. Beberapa bersembunyi di belakang Wang Ling, sementara yang berani diberi kekuatan oleh Wang Ling buat melawan roh pedang iblis. Roh pedang iblis pun dijadikan samsak oleh mereka. Ada satu embrio roh pedang yang lain dari yang lain. Dia melakukan peregangan dulu, baru setelahnya menyerang roh pedang iblis. Sama dengan Jing Bei, embrio roh pedang itu menghancurkan tanduk lainnya roh pedang iblis. Jian Jieje begitu terkejut melihatnya sampai membuatnya pingsan, sedangkan Wang Ling sedang akhirnya menemukan roh pedang buat adiknya. Balik ke kediaman Wang Ling, Wang Nuan tertarik dengan rumput yang kena energi spiritualnya. Tidak jauh dari rumahnya, di langit muncul Baize. Baize memunculkan banyak mata di langit. Mata tersebut membuat gerbang teleportasi. Habis itu Baize memanggil roh pedang iblis. Roh pedang iblis yang berada di dimensi roh pedang menjawab panggilannya. Muncul dari gerbang teleportasi buatan Baize. Namun dalam kondisi yang terluka dengan 2 tanduk yang patah. Baize sampai jadi begini melihatnya. Pindah ke Wang Ling, dia menanyakan ke embrio pedang anomali tadi apakah mau jadi roh pedang adiknya. Si roh pedang mengangguk setuju dengan begitu imunnya. RH berkata di dekatnya, apakah makhluk kecil ini bisa melindungi Nuan? Si roh pedang langsung menggetok kepala RH. Saat Wang Ling menanyakan namanya, tiba-tiba ada yang memanggil roh pedang ini. Embrio roh pedangnya naik ke atas menerima panggilan yang memanggilnya. Di kediaman Wang Ling, meski Baize agak terkejut dengan kondisi roh pedang iblis yang beda dari apa yang dia bayangkan, tapi bagaimanapun menurutnya ini tetap roh pedang iblis. Baize menggunakan pedang spiritual iblis buat memerintah roh pedang iblis ratakan tempat ini. Roh pedang iblis mengumpulkan energi spiritual di mulutnya, mau menembakkan seperti semburan naga. Wang Nuan mencabut rumput yang tadi, itu dia jadikan pedang spiritualnya. Dari pedang itu dia tembakkan energi spiritual ke langit. Dari sana muncul bola cahaya yang kemudian berubah wujud jadi manusia kecil dengan telinga seperti elf. Sosok ini adalah si embrio anomali sebelumnya. Begitu melihat si embrio anomali, roh pedang iblis langsung keringat dingin dibuatnya. Embrio anomali mendarat, dia melenturkan lagi tangannya ke 2 tiang lampu, bersiap menerjang roh pedang iblis. Roh pedang iblis yang ketakutan menembakkan langsung energi spiritual yang dia kumpulkan, lalu segera buru-buru kabur. Embrio anomali tidak membiarkannya. Baize lagi-lagi terkejut. Siapa sangka roh pedang iblis dikalahkan begitu mudah. Dia menatap tajam Wang Nuan, bergumam kalau dia pasti akan kembali. Wang Nuan sendiri seolah tidak peduli, malah asing minum susu. Setelah kepergiannya Baize, langit kembali cerah lagi. Beberapa waktu setelahnya, Wang Ling kembali melihat Wang Nuan lagi bermain dengan pedang spiritualnya. RH heran, padahal roh pedang ini belum melakukan upacara, tapi sudah diteleportasi oleh Wang Nuan. Wang Ling katakan, adiknya ini lebih tidak masuk akal dibandingkan dia waktu kecil. Di samping rumahnya mereka, ternyata ada kepala roh pedang iblis. Di kelas elit Akademi Liuxi, guru Pan masuk dengan wajah yang berseri-seri. Dia kemudian mengajak para murid menyambut kembalinya Wang Ling ke sekolah. Para murid dibuat terkejut, dikarenakan Wang Ling membawa adiknya yang memakai seragam akademi. Kembali ke pagi harinya, Wang Ling mau berangkat ke sekolah. Adiknya malah menempel padanya dan tidak mau melepaskannya. Sampai menarik bajunya, bahkan menatap Wang Ling dengan tatapan penuh harap. Melihat hal tersebut, ibunya meminta Wang Ling bawa Wang Nuan. Ayahnya juga mendukung, mengatakan dia dan istrinya akan bisa menikmati dunia mereka. Mau tidak mau, Wang Ling menurut.
Sebelum masuk kelas, dia membawa ke ruang guru. Wang Ling meminta izin membiarkan adiknya jadi murid selama sehari. Pan Senchong awalnya tidak setuju, soalnya dia memikirkan tanggung jawabnya kalau terjadi apa-apa. Tapi dia jadi setuju setelah Wang Nuan memancarkan aura imunnya. Guru Pan juga memberikan seragam buat Wang Nuan. Ling Zun yang telah berada di tangan Baize mengunjungi markas Yekoi. Di sana disambut sama bawahannya. Mereka senang Ling Zun tidak tertangkap seperti yang diberitakan. Singkatnya, Ling Zun telah menghabisi semua anak buahnya di sini. Ling Zun membimbing Baize ke tempat harta karun kultivator kuno. Saat ini, energi spiritual yang dibutuhkan untuk membukanya tinggal sedikit lagi. Baize akan menggunakan para tokoh besar dunia kultivasi yang di tangannya untuk melengkapinya. Menurutnya, akar roh anak-anak berbakat tidak sebanding dengan para tokoh besar dunia kultivasi, kecuali si bayi yang dihadapi kemarin ini. Baize sudah menetapkan cepat atau lambat bayi itu akan dia telan. Muncul Slime yang sebelumnya bicara dengannya. Slime itu mengubah wujudnya seperti sosok iblis. Baize memberikannya makan 3 orang tokoh besar dunia kultivasi, ditambah dengan Ling Zun. Habis memakan itu, si iblis langsung menuju harta karun kultivator kuno dan membalunnya. Dari proses itu, terbuka lorong bumi bulan. Baize masuk ke gerbang itu buat sampai ke bulan sambil bergumam, dia akan ke jalan surgawi. Di kelas elit, Guru Pan memberitahu, dulu leluhur kultivasi kuno menciptakan jalan surgawi. Agar jalan surgawi tidak jatuh ke tangan orang jahat, kultivator kuno itu menyegel rahasia jalan surgawi di bulan. Guru Pan lalu mengajarkan materi jurus kenaikan. Ini menyangkut cara kultivator kuno bisa ke bulan. Jurus kenaikan adalah dasar dari mantra tipe ruang. Guru Pan mempraktekannya. Dia dapat membuat gerbang ke halaman akademi ini. Guru Pan menjelaskan, secara teori, asalkan energi spiritual cukup, bisa membuka lorong bumi bulan menggunakan jurus kenaikan untuk pergi ke bulan. Namun energi spiritual yang dibutuhkan begitu besar, tak terhitung jumlahnya. Habis menjelaskan, Guru Pan menyuruh para murid mempraktekannya di buku. Surong berhasil melakukannya. Dia membuat lorong ke kantor guru dan mengambil jimat di sana. Sementara lingkaran sihir yang dibuat Chen Chao, tujuannya tidak tepat, malah ke toilet pria. Dia pun berakhir ditampar pria di toilet tersebut. Guru Pan menuju meja Wang Ling. Dia sedang melihat Wang Nuan. Dia menanyakan pada Wang Nuan apakah mengerti. Wang Nuan mengambil kuas milik Wang Ling. Pikir Guru Pan, Wang Nuan sedang mencoret-coret buku. Namun sebenarnya, Wang Nuan membuat lingkaran jurus kenaikan. Tiba-tiba terjadi hal aneh di luar. Muncul lorong spiritual yang mengarah ke langit. Guru Pan dan para murid langsung memperhatikan hal tersebut. Di sisi lain, lingkaran jurus kenaikan telah selesai dibuat Wang Nuan. Beda dengan yang lain, gerbang yang dihasilkan jauh lebih besar. Di gerbang itu terlihat seperti makhluk mitologi Yamata no Orochi. Wang Ling kemudian ikut melihat yang terjadi di luar. Guru Pan memberitahu, itu mungkin fenomena langit dan bumi akibat kultivator yang menjalani tribulasi. Jadi meminta jangan kaget. Namun ya sebenarnya, itu lorong yang tadi dibuat oleh Baize. Baize akhirnya sampai di bulan. Di sana ada sebuah lubang besar. Baize membuka jalan surgawi yang ada di sana. Di depan gerbang, terdapat kesatria yang menjaga gerbang jalan surgawi. Mereka menuju Baize buat menghadang Baize masuk. Baize tidak gentar sedikit pun. Dia bergumam, harta karun kultivator kuno akan jadi miliknya. Habis itu, menggunakan 6 tokoh besar kultivator buat melawan para kesatria penjaga. Singkatnya, para kesatria penjaga berhasil dikalahkan. Baize jalan menuju gerbang jalan surgawi. Tiba-tiba muncul tangan besar yang menjangkaunya. Dari tekanannya saja Baize tidak bisa bergerak. Yang akhirnya Baize digenggam oleh tangan tersebut. Tangan dari roh bela diri kultivator kuno.
Wang Ling yang lagi mengikuti ujian seperti mengetahui apa yang terjadi di bulan. Ujiannya melemparkan pedang kayu yang telah disiapkan ke target begini. Pertama serang, dia berhasil menancapkan pedang ke titik tengah target. Jadi dia dapat poin sempurna. Gua Hao sedikit meleset dari tengah, dia dapat 8 poin. Giliran Chen Chao, pedang yang dia lempar tidak menancap ke target, hasilnya dia harus mengikuti ujian susulan lain hari. Wang Nuan tertarik juga melakukannya. Rupanya Wang Zukang telah membuat untuk Wang Nuan juga. Wang Ling katakan padanya akan dia berikan contoh dulu. Wang Ling pertama berdiam diri untuk menahan kekuatannya. Dia pun melemparkannya dengan sengaja tidak mengenai target. Dengan itu, dia dinyatakan tidak lulus. Hal ini malah membuatnya dan Surong senang bagi Surong yang tadi telah menyelamatkan gedung sekolah. Wang Zukang menceramahi Wang Ling dan Surong yang terlihat senang padahal tidak lulus. Di saat Wang Zukang ceramah begitu, Wang Nuan yang lepas penjagaan berjalan ke target yang dibuat khusus buatnya. Namun tidak terjadi apa-apa. Orang-orang hanya tertawa melihat tingkah Wang Nuan yang dirasa menggemaskan. Bagi mereka, ukuran segini masih belum bisa mengeluarkan energi pedang. Di saat orang-orang fokus ke Wang Nuan, Wang Ling tiba-tiba merasakan hal yang gawat. Energi spiritual dari pedang Wang Nuan jauh lebih kuat dari dugaan Wang Ling. Karena sedang menahan kekuatan, Wang Ling tidak bisa menetralkan sepenuhnya. Jadi dia memilih membelokkannya ke atas. Di luar angkasa, energi spiritualnya memotong asteroid yang dilaluinya sampai ke bulan. Dan itu juga memotong tangan roh bela diri kultivasi kuno. Dari sana, Baize terbebas. Dia pun heran ada apa sebenarnya ini. Tapi kini, tidak ada lagi yang menghalanginya masuk ke gerbang jalan surgawi. Di perpustakaan surgawi, para roh surgawi seperti biasa menjalankan tugas masing-masing. Ada 2 roh surgawi yang membicarakan hal aneh sambil menatap sumur surgawi, di mana gerbang jalan surgawi peninggalan kultivator kuno telah dibuka. Mereka serasa tidak percaya, soalnya gerbangnya dijaga sama roh bela diri kultivator kuno. Dari sumur tersebut muncul Baize. Roh surgawi tidak sedang ada yang menerobos masuk wilayah terlarang surgawi ini. Roh surgawi warna biru memutuskan melawan sendirian. Dia berubah menjadi sebesar manusia, menciptakan gate yang mengeluarkan rantai, mengikat di berbagai sisi tubuh Baize. Si biru memberitahu kalau ini rantai ruang, rantai yang bisa menghisap energi spiritual sampai habis. Roh surgawi warna lain tampak sangat pede, penyusupnya telah ditahan, namun Baize sendiri masih tersenyum, dengan mudahnya melepaskan diri, menghancurkan rantainya. Kemudian mencekik leher si biru. Si biru dibuat keheranan bagaimana bisa Baize masih bisa bergerak. Baize menghisap si biru, kekuatan si biru jadi berada di tangannya. Melihat hanya segini, dia jadi memandang remeh jalan surgawi yang ternyata tidak seberapa. 3 lainnya berubah jadi ukuran manusia, menyerah secara bersamaan. Satu hentakan kaki dari Baize menghempaskan ketiganya sekaligus. Baize mendekat ke warna ungu. Si ungu memegang pundak Baize, menggunakan jurus pengendali jiwa agung yang membuat banyak mata. Namun itu tidak berefek, si ungu jadi keringat dingin. Dia melihat sosok kultivator kuno di belakang Baize, yang menandakan Baize masuk daftar putih surgawi. Baize menggunakan kekuatan si biru, menciptakan rantai ruang, mengikat 5 roh surgawi berbeda warna dan menghisap mereka. Sehingga dia memiliki kekuatan 6 roh surgawi beda jenis. Tersisa yang warna emas yang biasa digunakan Wang Ling. Baize mencekiknya, mengatakan sekarang tempat ini harus tunduk padanya. Si kuning dilempar dekat sumur surgawi.
Si kuning menanyakan sebenarnya apa mau Baize. Baize menggigit jarinya, memasukkan darahnya ke sumur. Dari darahnya muncul gambar Wangling dan adiknya. Baize katakan buat balas dendam. Pindah ke kantin Akademi Liusi, seperti biasa Wangling membeli mie kremas. Dia juga mentraktir Sonrong mie kremas. Seluruh siaran TV diambil alih oleh Baize. Dia menggunakan jurus cuci otak dari si Ungu, membuat dirinya sebagai kultivator nomor 1 di dunia manusia. Dia umumkan, baru saja 2 penjahat kelas kakap kabur dari penjara hantu. Pertama Wangling atas tuduhan makan cemilan, dan Wang Nuan atas kasus turunnya anak iblis. Baize katakan, kedua buronan ini sangat berbahaya. Ancamannya bagi dunia manusia tidak terukur, karena itu dunia manusia masuk dalam status siaga 1. Bagi yang berhasil menangkap mereka, imbalannya 10 miliar batu roh. Wangling dengan santainya makan mie krembas sambil melihat siaran ini. Ketika melirik ke belakang, para murid juga pada menatapnya dan semuanya telah dikendalikan, termasuk Surong. Ingatan Surong telah diubah, kenangannya bersama Wangling diubah ke Wangling bersama Liang Zi. Hal tersebut membuatnya sedih dan juga marah karena merasa telah dihianati. Baize sedang melihatnya, dia memberitahukan Wangling kabur ke taman hiburan Kitian. Pindah ke rumah Wangling, Wang Nuan lagi asing main sendiri. Di luar rumahnya, ada tim 7 bintang yang dipimpin Zhou Yi. Mereka telah menangkap orang tua Wangling, serta RH diperlakukan layaknya anjing peliharaan agar RH tidak ikut campur. Begitu mereka masuk rumah, Wang Nuan mengarahkan baling-balingnya pada mereka. 原来只是泡泡啊！ Zhou Yi mencoba menangkapnya, Wang Nuan bisa menghindari dan mengambang di udara. Wang Nuan meniup mainan baling-balingnya, mengeluarkan energi spiritual ke barang-barang elektronik di rumahnya. Hal tersebut membuat barang elektronik itu menjadi seperti hidup dan kemudian menyerang tim 7 bintang. Surong dan yang lain sampai di taman hiburan miliknya. Dia sudah meminta kakeknya memasang barir di sekitar taman hiburan. Di langit, Wangling diperhatikan sama tim 7 bintang lewat helikopter. Sedangkan dari bawah, tim 7 bintang sampai memakai tank dan beberapa mobil. Tim 7 bintang menembak Wangling, jelas itu tidak bisa mencapai Wangling, tapi Wangling memilih tidak menyerang balik. Kini Surong ikut menyerang. Wangling lari ke atas biang lala. Surong langsung mengikutinya dan kembali menyerang. Dalam menghindari setiap serangannya, Wangling mencoba menyadarkan Surong lewat kata-kata, mengingatkan kembali berbagai kenangan yang telah dilalui bersama sampai janji yang dibuat di sini. Habis itu, mencium Surong. Hal tersebut membuat belenggu di hatinya hancur dan ingatannya kembali normal. Itu membuat air matanya menetes. Wangling mengusapnya, lalu menggendong Surong ke bawah. Dengan malu-malu, Surong meminta maaf atas apa yang dia lakukan tadi. Wangling katakan itu bukan salah Surong, itu karena Baize mengubah ingatan semua orang. Baize membenarkannya, mengatakan memangnya Wangling bisa apa. Sekarang dia berada di ruang surgawi. Orang-orang sudah makin mendekat. Surong meminta Wangling pergi saja ke sana, selamatkan dunia biar dia mengurus yang di sini. Tahu Surong tidak sanggup, Wangling menitipkan Jingke dan Baekgyo padanya. Habis itu Wangling pergi. Wangling sampai di rumahnya. Di sana Wang Nuan asing main baling-balingnya. Semua tim 7 bintang di sana telah dia buat tumbang. Wangling menggendong Wang Nuan pergi ke gudangnya. Sementara itu Baize tertawa kesenangan. Dalam pikirannya Wangling tidak akan bisa sampai ke sini. Tahunya Wangling muncul bersama adiknya. Jelas hal tersebut begitu mengejutkan Baize. Bagaimana tidak, gerbang masuk ruang surgawi telah ditutup. Dia menanyakan bagaimana bisa masuk ke sini. Wangling katakan masuk ke sini cukup lewat lemari di gudangnya. Baize tidak percaya. Dia saja susah payah merencanakan selama ribuan tahun demi bisa masuk ke sini. Wangling tidak peduli. Dia terus melangkah mendekati Baize.
Tidak peduli lagi gimana Wang Ling masuk, Baize katakan dia sudah menyerap 7 roh surgawi utama. Sekarang dia tidak terkalahkan. Habis itu, Baize menggambang di udara. Wang Nuan tampak kesal sama Baize. Wang Ling pun mengajak adiknya ini bertarung bersama. 暖暖，你要和我一起战斗吗？那我就将你们心里的变化。 Baize terlempar ke ruang spiritual leluhur para kultivator, tapi dia masih bisa bertahan. Melihat Wang Ling dan Wang Nuan yang santai bergerak di sini, Baize jadi menganggap mereka berdua benar-benar monster. Baize kini menggunakan calong yang dia perkuat. Tidak hanya tambah kuat, tubuhnya juga membesar. Dia melepaskan tinjunya ke Wang Ling. Baize dibuat terkejut lagi melihatnya. Payungnya Baize berbisik pada Baize, menyuruh yang bayi dulu. Baru habis itu urus si mata ikan, karena hanya itu ada peluang menang. Baize bergerak cepat ke belakang Wang Ling, niatnya menangkap Wang Nuan diam-diam dengan payung yang berubah wujud jadi bayangan Baize. Tahunya Wang Ling sudah berada di belakangnya. Baize dipermainkan sama Wang Ling, sedangkan si payung dipermainkan sama Wang Nuan. Baize masih sanggup berdiri, tapi tampak sudah kelelahan. Dia mengambil beberapa tokoh kultivator yang dia tangkap. Dia makan sekaligus, yang itu membuat luka dan staminanya langsung pulih. Dia kemudian mengatakan, adik Wang Ling meski baru lahir, tapi energi spiritualnya begitu besar, membuatnya begitu ingin memakannya. Baize mengeluarkan pedang iblis. Pedang itu bicara. Dia berterima kasih pada Baize yang telah membangkitkannya. Sebagai imbalan akan dia musnahkan musuh Baize. Wang Nuan memberikan pedang spiritualnya pada Wang Ling. Baize tertawa melihatnya. Dia tanyakan bisa apa dengan selai rumput begitu. Baize menggunakan pedang iblis menyerang Wang Ling. 可斩日月星之。 Lagi-lagi Baize dibuat terkejut. Kini, Baize menggunakan kekuatan roh bela diri kultivasi kuno. Dia menggunakan jurus segel kata, simbol penguasa 3000 jalan surgawi. Wang Ling memegang segel kekuatan di leher belakangnya. Melihat ini, Baize mentertawakan Wang Ling yang masih muda tapi sudah rentan dan ditempel koyo. Wang Ling katakan padanya, akan dia tunjukkan perbedaan kekuatan kita. Habis itu, Wang Ling melepas sedikit segel pendahan kekuatannya. Lalu juga membuat simbol penguasa 3000 jalan surgawi. Bedanya milik Wang Ling berlipat ganda yang berarti menandakan simbol penguasa jalan surgawi berkali-kali lipat dari 3000. Hal ini tentunya mengejutkan Baize. Wang Ling kemudian mengajak Wang Nuan bertarung bersama. Wang Nuan pun setuju. Wang Nuan yang memulai serangan. Di saat roh bela diri kultivator kuno ditelan dalam kegelapan oleh Wang Nuan, Wang Ling menarik Baize, mencengkram rahangnya. Baize tidak bisa melepaskan diri, jadi mempertanyakan kekuatan dewa macam apa ini. Wang Ling membawa Baize ke atas, lalu menerjunkannya. Baize berakhir terkapar. Dengan ngomong yang terbata-bata, dia katakan selama ini dia mengira segel kata 3000 jalan surgawi adalah batas kekuatan tertinggi. Tapi sekarang, dia melihat hal yang mustahil. Wang Ling menempelkan lagi segel penahan kekuatannya, lalu menyuruh Baize ikut dengannya ke penjara hantu Songhai. Baize seolah sudah menyerah. Dia menawarkan kalau dia menebus dosanya selama 1000 tahun di penjara hantu Songhai. Setelah itu, bisakah Wang Ling menyelamatkannya? Rupanya pembicaraan ini hanyalah pengalihan. Diam-diam, si payung bergerak sendirian ke belakang Wang Nuan. Wang Ling terlambat menyadarinya. Wang Nuan berakhir jadi miniatur dan dia langsung ditelan sama Baize. Baize pun langsung merasakan kekuatan yang besar.
Wang Ling langsung menendangnya. Ketika mau meninjunya lagi, Bai Ze meminta berhenti. Wang Ling pun menghentikan tinjunya. Dengan senyum jahatnya, Bai Ze menyuruh Wang Ling berpikir dulu sebelum bertindak. Jika dirinya mati, adik Wang Ling akan ikut mati. Sementara itu Wang Nuan terlempar ke sebuah tempat. Di sana, dia melihat anak kecil yang digendong gurunya kabur dari orang yang mengincarnya. Si guru itu rela mati demi melindungi si anak kecil. Wang Nuan mencoba buat menyelamatkan mereka. Rupanya Wang Nuan berada dalam pikiran Bai Ze. Si anak kecil yang digendong adalah Bai Ze. Dan yang mengejar mereka adalah Ling Zun. Ling Zun menginginkan Bai Ze untuk mengambil akar spiritualnya karena Bai Ze anak yang berbakat. Si guru sudah terluka parah serta sadar perbedaan kekuatannya dengan Ling Zun. Meski begitu, dia memilih tidak akan menyerahkan Bai Ze ke tangan Ling Zun. Dia mengikat payungnya ke Bai Ze lalu melemparkannya ke dalam gate. Ling Zun sangat kesal dibuatnya. Si guru pun akhirnya dia bunuh. Seseorang menghubungi Ling Zun, menyuruh cepat serahkan Bai Ze padanya. Ling Zun meminta tendang. Dia katakan sudah mengirim anjing pengejar jiwa. Sementara itu, Wang Nuan terus memperhatikan apa yang terjadi. Bai Ze akhirnya ditemukan oleh anjing pengejar jiwa. Bai Ze sangat ketakutan, tapi tidak sengaja membunuh anjingnya dengan payung. Anjingnya menjadi miniatur batu giok. Terdengar suara dari payung yang mengatakan jika ingin menjadi kuat telan batu ini. Awalnya Bai Ze menghiraukannya, namun si payung merasukinya dan menelan batu giok tersebut. Habis menelannya, Bai Ze jadi sembuh. Tubuhnya langsung jadi tinggi dan merasakan kekuatan. Sejak hari itu, Bai Ze mengumpulkan kekuatan dari memakan kekuatan lawannya. Dia sadar tidak ada keadilan surgawi. Hukum surgawi hanya omong kosong. Satu-satunya hukum di dunia ini hanyalah hukum rimba, di mana yang kuat yang berkuasa. Dalam dimensi ini, tubuh Bai Ze jadi glitch. Dia jadi bisa melihat Wang Nuan. Dia katakan hanya dengan menjadi kultivator nomor 1, dia bisa mengubah hukum dunia ini. Dan Wang Nuan adalah langkah terakhir dalam rencananya. Belum sempat ngomong intinya, tinju Wang Nuan menghantam wajahnya. Tidak hanya itu saja, Bai Ze dibuat kaget dengan hal lainnya, yaitu Wang Nuan rupanya bisa bicara. Wang Nuan katakan dia sebenarnya hanya mau jadi bayi mungil yang lucu, tapi geram melihat prinsip Bai Ze. 本来我就想当一个平凡可爱的小婴儿，但你这价值观这么扭曲，非得逼我骂你是吗？ Bai Ze katakan bocah 3 tahun memangnya tahu apa. Wang Nuan berjalan mendekat, lalu menamparnya sambil mencacinya. 什么弱肉强食？什么物竞天择？ Habis itu Wang Nuan masih menceramahi seperti nenek-nenek. Bai Ze tanyakan setelah melihat masa lalunya kenapa tidak juga paham perasaannya. Wang Nuan kini menginjak dadanya menceramahinya. Menyuruh kalau sakit jiwa berobat sana, jangan jadi gila di sini. Kalau mau balas dendam, lapor polisi, jangan seret-seret orang tidak berdosa. 我才不理解！你有病就去精神病院治治，不要在这里发癫！ Wang Nuan kemudian mendudukinya, lalu dengan ekspresi kesal sambil menunjukkan kepalan tangan, dia berkata, "Kau dari kecil kurang diajarkan orang tua ya, kurang diajar publik. Kalau jalan surgawi tidak bisa meluruskanmu, biar aku yang lurus." Di waktu yang bersamaan, Bai Ze di dunia luar menyuruh Wang Ling pikirkan sebelum bertindak atau adik Wang Ling dalam tubuhnya ikut mati, lalu menyuruh patuhi dirinya jika ingin adik Wang Ling selamat. Tiba-tiba dia terpukul dan terhempas. Hal ini karena Wang Nuan yang memukulnya di dimensi lain terhubung dengan tubuh utamanya. Wang Ling pun sadar ini karena Wang Nuan. Tinju Wang Nuan ke perutnya membuatnya memuntahkan orang yang dia telan. Melihat hal ini, Wang Ling ikut memukulnya. Halhasil, Bai Ze dijadikan samsak dalam 2 dimensi yang berbeda. Selama dipukul itu, Bai Ze memuntahkan orang-orang yang pernah dia telan dan yang terakhir keluar adalah Wang Nuan.
Baize terlutut, darah banyak keluar dari mulutnya. Wang mengambil payungnya. Payung itu menanyakan apakah ingin jadi kuat. Roh dalam payung itu berubah jadi wujud bayangannya Wang Ling. Dia katakan asal buat kontrak dengannya, bisa dia bawa ke puncak dunia manusia. Jelas Wang Ling tidak peduli hal begituan. Lagi pula, dia sudah berada di puncak kekuatan. Dia pun mematahkan payung itu jadi beberapa bagian. Roh payung begitu terkejut melihatnya. Sesaat setelah itu, dia menghilang. Para tetua roh surgawi yang tersadar langsung berlutut di hadapan Wang Ling. Mereka berterima kasih telah menyelamatkan mereka. Wang Ling menyuruh mereka perbaiki dunia dan pulihkan ingatan seluruh manusia. Di sana seorang yang dibantu Jing Bai telah mengalahkan semuanya. Beberapa saat setelahnya, semua orang tersadar dan heran apa yang terjadi. Wang Ling berterima kasih pada Surang karena berdiri di sisinya di saat semua orang memusuhinya. Surang pun meminta dia dengan malu-malu. Hadiah yang dia maksud adalah mengeciumnya. Wang Ling pun menurutinya. Joey mengunjungi Baize yang telah dikurung kembali di sel tingkat langit. Tiba-tiba, dia ditusuk dari belakang menembus sampai depan. Pelakunya adalah si slime hitam. Slime mengubah ke wujud aslinya yang ternyata dia Wang Ling rambut putih. Dia bergumam, "Wang Ling, suatu hari nanti, kau dan aku akan bertarung." Hari berlalu sampai masuk ulang tahun pertama Wang Nuan, dirayakan sama keluarganya dan dimeriahkan oleh teman-temannya Wang Ling. Di acara ulang tahun ini, diadakan tradisi pilih barang. Telah disiapkan barang-barang dari keluarga Wang Ling, termasuk temannya, buat dipilih oleh Wang Nuan. Pemilihan ini diharapkan bisa menciptakan masa depan yang baik buat Wang Nuan. Namun, Wang Nuan menghiraukan semuanya termasuk mie kremas pemberian Wang Ling. Dia memilih baling-balingnya. 我的未来，我要自己做主。